Cek sidik ya yang bergabung. Istirahat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran IPA ya. Untuk selanjutnya yang belum online segera online bergabung ya. Yang sudah bergabung sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran IPA? Masih ada suaranya kan? Tadi istirahat dulu ya. Tadi istirahat dulu setelah pelajarannya Bu Dita. Nah, sekarang dilanjut pelajarannya Bu Yati. Sudah siap ya? Iya, Bu. Iya, jadi untuk selanjutnya adalah sistem gerak pada manusia. Kemarin sudah dijelaskan sistem gerak pada benda ya. Nah, sekarang dilanjutkan sistem gerak pada manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu kan bergerak. Secara umum, gerak itu dapat diartikan sebagai berpindah tempat ya, dari suatu posisi ya, atau perubahan posisi dari titik acuan tertentu. Nah, di sini berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya. Kalau sistem gerak pada manusia itu terdiri dari organ ya. Ada tulang, sendi dan otot, ya. Nah, ketiganya ini bekerja sama membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem gerak. Sekarang saya tanya, Farid coba. Farid, fungsi dari sistem gerak apa kira-kira Farid? Pada manusia. Ayo Farid, apa fungsi sistem gerak? Jadi fungsi sistem gerak pada manusia itu adalah memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak, kemudian sebagai alat gerak misalnya untuk berjalan, berlari, atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot, ya. Selanjutnya untuk sistem gerak terdiri dari yang pertama ada rangka. Rangka itu memiliki fungsi yang sangat penting pada manusia, di antaranya adalah sebagai pembentuk tubuh, ya. Bayangkan aja kalau manusia itu tidak ada tulangnya, tidak ada rangkanya, kira-kira bagaimana? Nah, maka bentuk tubuhnya tidak teratur ya. Dengan adanya tulang kan akan terbentuk sistem tubuhnya itu terbentuk terstruktur ya. Jadi berdiri tegak ya, bagus ya. Kalau nggak ada tulangnya kan kayak amuba ya, nggak ada tulangnya. Kemudian pembentuk sendi tubuh ya. Tulang-tulang yang berdekatan membentuk persendian yang bergerak, tidak bergerak, atau sedikit bergerak tergantung kebutuhan fungsional dari tubuh. Kemudian sebagai tempat pelekatan otot-otot. Tulang-tulang itu menyediakan permukaan sebagai tempat untuk melekatnya otot-otot. Jadi otot itu melekat pada tulang. Otot ini dapat berfungsi dengan baik bila melekat kuat pada tulang ya. Kemudian fungsi rangka yang selanjutnya adalah bekerja sebagai pengungkit. Tulang digunakan sebagai pengungkit untuk berbagai macam aktivitas selama pergerakan. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian penyokong berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan ya. Tulang ini menyokong dari berat badan manusia, kemudian memelihara sikap tubuh tertentu, misalnya untuk sikap tegak pada tubuh manusia, serta menahan tarikan atau tekanan pada tulang. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian lagi sebagai pelindung. Nah, tulang ini melindungi organ-organ tubuh yang penting ya, misalnya tulang membentuk rongga yang melindungi organ-organ halus seperti otak ya.
Jadi otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian sumsum tulang belakang ya ada untuk melindungi jantung, kemudian ada paru-paru dan organ-organ tubuh penting lainnya ya. Gitu. Nah, jadi tulang itu juga berfungsi sebagai pelindung tulang atau rangka ya. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Nah, sumsum tulang ini merupakan tempat pembentukan dari sel-sel darah merah ya atau eritrosit. Kemudian tulang juga sebagai tempat penyimpanan kalsium ya. Tulang-tulang ini mengandung sekitar 97% kalsium yang terdapat di dalam tubuh. Nah, kalsium tersebut merupakan senyawa anorganik maupun garam-garam, terutama itu adalah kalsium fosfat. Nah, kalsium akan dilepaskan ke dalam darah itu bila dibutuhkan. Jadi, kalau tidak dibutuhkan disimpan di dalam tulang. Nah, struktur tulang itu bisa kalian perhatikan di LKS ada gambar tulang ya. Nah, gambar tulang yang ada di LKS halaman 12 itu adalah contoh dari gambar tulang pipa ya. Tulang pipa ini bekerja sebagai pengungkit pada tubuh manusia. Tulang itu ternyata tidak lurus ya, lurusnya itu tidak lurus sekali. Jadi melainkan ya membesar pada bagian-bagian ujungnya. Nah, bagian tulang yang membesar itu disebut sebagai epifisis. Bagian tulang yang berada di antara epifisis itu dinamakan diafisis. Kalian lihat ya gambarnya. Kemudian permukaan tulang yang panjang ini ditutup membran yang menempel dengan kuat yang disebut sebagai periosteum ya anak-anak ya. Kemudian pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum ini membawa zat makanan pada tulang. Jadi tulang juga butuh nutrisi atau makanan. Membran ini penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang ya. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau disebut sebagai tulang keras gitu. Kemudian tulang spons. Tulang spons dalam tulang pipa itu terdapat di ujung tulang. Nah, tulang spons kurang kompak dan mempunyai bentuk tulang kecil-kecil terbuka yang membuat tulang itu menjadi ringan gitu. Kemudian ada tulang panjang yang mempunyai lubang atau saluran yang besar gitu. Kemudian ada sumsum merah. Sumsum merah ini berada di daerah tulang panjang di bagian ujung di antara tulang spons. Kalian bisa lihat gambarnya. Sedangkan sumsum kuning ini berada di tulang panjang bagian tengah yang sebagian besar itu berisi lemak ya anak-anak ya. Kemudian ujung tulang panjang ini ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak, dan lentur yang disebut sebagai tulang rawan atau kartilago gitu. Kemudian tulang penyusun rangka. Nah, rangka manusia itu terdiri atas ada tulang tengkorak, ada tulang badan, dan ada tulang anggota gerak. Saya akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ada tulang tengkorak dulu. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi melindungi otak pada manusia. Tulang tengkorak ini dibagi menjadi ada tengkorak wajah dan tengkorak pelindung otak, gitu ya. Untuk tulang tengkorak wajah ini terdiri dari beberapa tulang. Ada tulang rahang atas ya, ada tulang rahang bawah, kemudian ada tulang langit-langit, ada tulang pipi ya. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya, ada tulang tapis, kemudian ada tulang baji, tulang kepala bagian belakang, ada tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis ya anak-anak. Kalian bisa lihat gambarnya itu. Kemudian ada tulang tengkorak pelindung otak. Nah, tulang penyusun tengkorak ini pelindung otak terdiri dari ada tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tapis, ada tulang dahi, kemudian tulang baji dan tulang
belakang kepala itu berfungsi untuk melindungi tengkorak manusia, melindungi otak manusia, karena otak itu kan lunak sekali, jadi harus dilindungi oleh struktur yang keras yang berupa tulang tengkorak tadi. Kemudian tulang badan. Tulang badan ini terdiri dari ada tulang belakang, ada tulang rusuk, ada tulang dada, ada tulang bahu, dan tulang panggul ya. Tulang belakang ini tersusun ada 5 jenis tulang, yaitu ada tulang leher, tulang punggung, kelangkang, dan tulang ekor ya. Bentuknya menyerupai huruf S dan berfungsi dalam menjaga keseimbangan badan. Nah, tulang leher ini jumlahnya ada berapa, anak-anak? Tulang leher pada manusia ada berapa ruas? Ada 7, Bu. Iya, betul, ada 7. Jadi ada 7 ruas dari tulang lehernya. Kemudian ke bawah lagi, di bawah tulang leher itu ada ini, ada tulang punggung. Nah, dari ruas tulang leher ada 7, ke bawahnya ada tulang punggung. Kira-kira berapa ruas tulang punggung? 12. Nah, di bawah tulang punggung ada tulang pinggang. Di bagian pinggang ada berapa ruas? Ada 5. Iya, ada 5 ruas. Disusul ada tulang kelangkang. Berapa tulang kelangkang? 5. Iya. Terakhir ada tulang ekor. Jadi manusia juga punya tulang ekor, tapi tulang ekornya tidak memanjang seperti pada apa? Pada hewan ya. Kalau manusia tulang ekornya ada tulang ekornya. Berapa ruas? 4. Jadi total tulang belakang pada manusia total ada berapa ruas? Dari tulang leher sampai tulang ekor. Ada berapa ruas? Dari tulang leher, ada tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang ya. Kemudian tulang ekor, total ada berapa ruas? Yuk yang bisa jawab. Total ada 33, Bu. betul, total ada 33 ruas tulang belakang ya. Paham? Paham, Bu. Iya. Kemudian tulang badan selanjutnya ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini ada rusuk sejati, rusuk palsu, ada rusuk melayang. Nah, totalnya ada semuanya itu tulang rusuk ada 12. Nah, 12 ini terdiri dari ada rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Kenapa disebut dengan rusuk sejati? Maksudnya di sini adalah bagian belakang dari rusuk sejati ini melekat pada ruas-ruas tulang punggung dan bagian depan melekat pada tulang dada. Kalian bisa perhatikan. Jadi dia yang depan melekat pada tulang dada, yang belakang melekat pada tulang punggung. Yang melekatnya sempurna seperti itu ada 7 ruas. Kemudian ada rusuk palsu. Kalau rusuk palsu, dia itu ruas yang belakangnya itu melekat pada tulang belakang, tetapi di bagian depannya itu enggak melekat pada tulang dadanya kan? Ya enggak, kalau kalian perhatikan gambarnya. Dia enggak melekat pada tulang dadanya, jadi disebut sebagai rusuk palsu. Kemudian kalau rusuk melayang, bagian belakangnya melekat, sedangkan bagian depannya dia melayang, enggak melekat pada tulang dada, sehingga disebut sebagai tulang rusuk melayang. Jumlahnya ada berapa yang melayang? Ada 2. Ya. Jadi totalnya ada 12 tulang rusuk ya. Kemudian ada tulang dada. Nah, kalau tulang dada ini yang bagian depan, tempat perlekatan tulang rusuk itu ya. Nah, tulang dada itu ada 3 bagian. Ada bagian hulu, badan, kemudian ada taju pedang ya. Bagian hulu ini merupakan tempat melekatnya tulang selangka. Sedangkan bagian badan merupakan tempat melekatnya 7 pasang rusuk sejati. Jadi yang tulang dada bagian depan itu yang tempat melekatnya rusuk sejati ya. Kemudian untuk berikutnya ada tulang bahu ya, bahu sini ya, bahu. Tulang bahu ini terdiri ada tulang belikat dan tulang selangka. Tulang belikat ini yang membentuk segitiga tipis yang memiliki 2 tonjolan yang berbentuk mangkok.
atau disebut sebagai paruh gagak. Jadi di bagian belakang sini anak-anak, ini ada tulang belikat. Nah, selangka yang ini. Nah, di sini kan ada tulang ya di bahu ini namanya tulang selangka. Nah, yang kalau orang Jawa bilang itu entong-entong, bagian belakang itu disebut sebagai tulang belikat. Paham? Ya. Kemudian saya lanjutkan tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak itu terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas itu biasa disebut dengan lengan dan tulang anggota gerak bawah itu kaki. Jadi kalau yang anggota gerak atas itu tangan ya, tangan ya, kalau yang bawah itu kaki. Nah, anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas. Tulang lengan atas itu membentuk sendi peluru dengan tulang belikat. Ya, kemudian lengan bawah membentuk sendi engsel dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian tulang hasta membentuk tulang lengan bawah. Tulang pangkal tangan yang merupakan rangka pergelangan tangan berjumlah 8 buah. Kemudian ruas-ruas jari tangan sebanyak 14 buah. Itu ya. Kemudian untuk sendinya di tulang anggota gerak atas di bagian lengan itu yang sini ya, ini namanya sendi peluru. Ya, kemudian sendi engsel itu yang lengan atas dengan lengan bawah, itu ada sendi engsel. Kemudian tulang anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha pada bagian atasnya membentuk seperti tombol dan membentuk sendi peluru dengan tulang panggul. Kemudian ada tulang kering juga. Kalau tulang kering ini ukurannya besar dan kuat membentuk sendi engsel. Kemudian ada tulang betis ya. Ada tulang betis, kemudian ada tulang tempurung lutut, ada tulang pangkal kaki, tulang tapak kaki, kemudian ada ruas-ruas jari kaki. Nah, itu yang tulang anggota gerak bawah. Jadi intinya untuk tulang anggota gerak atas itu berupa lengan, tulang anggota gerak bawah itu berupa kaki ya. Nah, jadi untuk macam-macam ini ya. Tulang-tulang penyusun rangka sudah ya. Jadi ada tengkorak, tulang badan, kemudian ada tulang anggota gerak. Jadi sistem rangka itu tersusun dari kumpulan tulang-tulang ya. Gitu. Sekarang jenis-jenis tulang. Berdasarkan penyusunnya, tulang itu dibedakan menjadi ada tulang keras dan ada tulang rawan. Ya. Tulang rawan ini dibentuk oleh sel-sel tulang rawan atau disebut sebagai kondrosit ya. Dan bahan dasar matriknya itu berupa campuran protein dan karbohidrat yang disebut sebagai kondrin. Ini yang menyebabkan struktur tulangnya itu lunak ya. Matrik tulang rawan terbentuk atas ini kumpulan sel-sel tulang rawan yang banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur ya. Sehingga bersifat lentur dan elastis. Berbeda dengan tulang yang banyak mengandung zat kapurnya, itu strukturnya akan keras ya. Kemudian tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan ada tulang rawan fibrosa. Nah, untuk tulang rawan hialin ini strukturnya lebih halus, transparan, memiliki matrik yang homogen. Ini letaknya pada persendian, pada dinding trakea, ya, pada tenggorokan. Kemudian ada tulang rawan elastis, bersifat lentur dan matriknya itu memiliki serabut yang bercabang-cabang. Ini ada pada ujung hidung dan daun telinga. Kalau tulang rawan fibrosa ini bersifat kurang lentur dan matriknya banyak mengandung serabut-serabut kolagen. Nah, untuk yang tulang rawan fibrosa ini berada pada ruas-ruas tulang belakang ya. Itu. Jadi untuk jenis-jenis tulang rawan dan letaknya itu ya. Rangka atau pada bayi ya yang masih berada dalam kandungan, rangka fetus atau bayi yang ada dalam kandungan hampir seluruhnya itu tersusun atas tulang rawan. Jadi tulang ini sudah terbentuk ketika manusia itu masih berada di dalam kandungan ya. Jadi proses pembentukan tulangnya itu sudah mulai ketika berada di dalam kandungan. Tetapi ketika masih berupa janin yang ada dalam kandungan itu tulangnya strukturnya masih lunak ya, masih rawan. Nanti setelah dilahirkan baru terjadi proses pembentukan tulang. Jadi
proses pengerasan tulang ya. Jadi proses pertumbuhan tulangnya, kemudian proses pengerasan tulangnya itu nanti setelah dilahirkan ya. Gitu. Tapi pembentukannya itu sudah sejak janin ya. Makanya kalau ibu yang sedang hamil itu harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, mengandung vitamin supaya proses pembentukannya ketika masih di janin itu berlangsung dengan sempurna ya. Gitu. Kemudian ada tulang keras ya. Jenis yang kedua ada tulang keras atau disebut sebagai osteon. Nah, tulang keras ini merupakan kumpulan sel-sel tulang yaitu osteosit di mana sel tulang ini mengeluarkan matrik yang mengandung zat kapur ya dan fosfor. Nah, zat kapur dan fosfor inilah yang menyebabkan struktur tulangnya itu adalah keras dan tidak lentur. Tulang keras ini berasal dari tulang rawan ya. Setelah tulang rawan terbentuk, di dalamnya terbentuk rongga ya yang mengandung osteoblast. Nah, osteoblast ini kemudian membentuk osteosit atau sel-sel tulang keras. Nah, sel-sel tulang terbentuk berturut-turut dari arah dalam keluar mengsekresikan atau mengeluarkan zat protein yang akan menjadi matrik tulang. Setelah mendapat tambahan zat kapur dan fosfor, maka tulangnya akan mengeras. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut sebagai proses penulangan atau disebut sebagai proses osifikasi ya. Gitu. Nah, lingkaran sel tulang bersama dengan pembuluh darah dan saraf ini membentuk saluran yang disebut sebagai saluran Havertz. Nah, pembuluh darah tersebut ini membentuk ini akan berperan dalam mensuplai zat makanan atau nutrisi pada tulang. Jadi tulang juga membutuhkan nutrisi ya. Makanya di dalam tulang juga ada pembuluh darah tadi karena memang tulang juga membutuhkan nutrisi untuk beraktivitas ya gitu. Nah, bentuk tulang. Kalau tadi sudah jenis tulang, sekarang bentuk tulang. Bentuk tulang itu ada yang bentuknya pipa, ada yang bentuknya pendek, pipih dan tidak beraturan. Sekarang saya tanya, tulang yang bentuknya pipa itu kira-kira contohnya tulang apa? Tulang paha, tulang betis, dan tulang isnan. Iya. Iya betul. Jadi kalau yang tulang yang bentuknya itu seperti pipa, bayangkan aja pipa itu kan bentuknya bagaimana? Memanjang kan? Tahu pipa enggak kalian? Tahu, Bu. Tahu ya kan, pipa. Pipa ini biasanya digunakan untuk apa tuh anak-anak? Pipa pada apa? Pipa dipasang pada apa? Untuk apa biasanya? Saluran air. Iya betul, itu kan bentuknya memanjang ya. Nah berarti kalian ingat-ingat tubuh kalian ya, tulang yang bentuknya panjang itu pada apa? Oh pada tangan, pada kaki. Nah tangan itu ada tulang apa aja? Pada tangan itu ada lengan atas, ada lengan bawah. Nah lengannya terdiri dari tulang apa aja gitu. Kemudian untuk tulang kaki ada tulang paha, ada tulang betis kayak gitu kan. Nah itu contohnya. Kemudian ada tulang pendek, tulang yang bentuknya pendek, kemudian bersifat ringan dan kuat. Meskipun tulangnya ini pendek, tapi mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya apa? Tulang pendek. Bisa mengangkat beban. Telapak tangan dan telapak kaki. Iya, jadi pergelangan tangan, telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan kamu bisa untuk mengangkat apa aja kan? Padahal bentuknya pendek, tapi kuat. Kamu bisa mengangkat galon air misalnya. Kuat nggak ngangkat galon air? Kuat, Bu. Kuat, Bu. Kuat ya ngangkat galon air. Kemudian ada tulang pipih. Yang bentuknya pipih kira-kira tulang apa? Tulang dada. Iya, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang dada. Kalau yang tulang tidak beraturan, contohnya apa? Tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Iya, ruas-ruas tulang belakang. Tahu kan ruas-ruas tulang belakang? Pernah kalian pernah belum tahu ya, nggak pernah ke lab. Itu kalau kalian
perhatikan ruas-ruas tulang belakang kalau kalian pada hewan ya, misalnya kalau pada hewan ketika kalian makan ayam di bagian punggungnya itu kan ada ruas-ruas. Tahu nggak? Pernah makan ayam bagian punggung nggak? Dia digeprek ya. Itu ruas-ruas. Jadi ruas-ruas tulang belakang itu kan memang bentuknya tidak beraturan ya. Dan lunak atau keras struktur tulangnya kalau bagian belakang. Kalau makan ayam bagian punggung belakang itu keras apa lunak? Halo, masih online semua? Keras. 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 Iya. Jadi tulang tidak beraturan ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya itu selain pada ruas-ruas tulang belakang adalah pada tulang wajah ya. Wajah itu kan terdiri dari tulang apa aja wajah kalian itu? Ada tulang pipi ya. Struktur wajah itu ada apa aja nih? Di wajah kalian itu ada apa aja? Ada tulang pipinya, ada tulang hidungnya, kayak gitu kan? Hidung kok tulang hidung, tulang apa? Rahang atas, rahang bawah, ya kan? Jadi tidak beraturan. Ya, saya lanjut ya. Nah, struktur tulang. Tulang keras ini memiliki dua macam bentuk, yaitu tulang kompak yang padat dan keras dan tulang spons yang berlubang-lubang dan rapuh. Tulang kompak ini berbentuk padat, keras dan membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. Kemudian ada tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga gitu. Tulang mengalami perkembangan apa tidak anak-anak? Mengalami. Contohnya apa kok? Kok kalian tahu kalau tulang itu mengalami perkembangan? Contohnya apa? Semakin besar semakin tinggi. Wah, pintar sekali. Semakin besar semakin tinggi. Betul. Kalian bandingkan aja ketika kalian masih SD atau masih MI dengan sekarang sudah di madrasah. Kan tambah tinggi kan? Tambah besar kan? Karena mengalami perkembangan. Tulang dalam tubuh manusia itu juga mengalami perkembangan. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau tulang rawan. Nah, secara bertahap tulang rawan akan digantikan oleh tulang yang keras. Tetapi tidak semua tulang rawan dalam tubuh digantikan oleh tulang keras. Ada yang masih rawan ya. Contohnya tulang pada apa? Pada kalian udah remaja tapi tulang rawannya masih tetap rawan, tidak mengalami pengerasan. Misalnya tulang apa? Tulang telinga. Iya, tulang telinga, tulang hidung. Kemudian tulang rawan penyusun persendian. Itu ya. Itu. Jadi tidak keras. Makanya kalau kamu megang telinga ini ada tulangnya enggak ya? Kok lunak kayak gini? Itu sebenarnya ada tulangnya, tapi tulangnya itu rawan. Rawan itu maksudnya lunak ya. Strukturnya lunak karena tersusun dari matrik berupa kartilago tadi. Kemudian pada saat janin hampir semua tulang itu yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan seiring dengan perkembangan janin dan setelah dilahirkan tulang rawan ini berkembang menjadi tulang keras ya. Proses berubahnya tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan proses apa? Proses osifikasi. Iya, betul, proses osifikasi. Ya, tulang rawan bentuknya mirip dengan tulang dewasa. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya osteoblas akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Nah, proses osifikasi ini dimulai di bagian tengah tulang rawan dan kemudian kemudian ini meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah ya.
Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium sehingga tulang yang terbentuk ini menjadi keras. Nah, selain mengalami osifikasi atau perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras, tulang itu juga mengalami fusi atau penggabungan. Pada saat kamu lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka itu sekitar kurang lebih 300 tulang. Seiring bertambahnya usia, maka tulangnya akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami penggabungan, ya. Sehingga jumlah tulangnya yang membentuk sistem rangka itu kurang lebih sebanyak 206 tulang, ya. Itu. Selanjutnya adalah hubungan antar tulang atau disebut dengan persendian. Hubungan antar tulang atau disebut sebagai persendian itu dapat dibagi menjadi berapa? Hubungan antar tulang? 3. Apa saja? Sinartrosis, dan amfiartrosis. Nah, sinartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerak atau tidak ada gerakan sama sekali. Nah, berdasarkan komponen penghubungnya, sendi sinartrosis ini dibedakan menjadi dua, ada sinkondrosis, ada sinfibrosis. Bedanya kalau sinkondrosis ini sendi yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan sehingga memungkinkan gerakannya itu cuma sedikit. Contohnya, sendi antara tulang rusuk dengan tulang dada dan ruas-ruas antar tulang belakang. Kalau sinfibrosis itu yang dihubungkan oleh jaringan ikat sehingga tidak memungkinkan gerakan sama sekali. Kalau sinkondrosis masih ada sedikit gerakan, tapi kalau sinfibrosis sudah tidak ada gerakan sama sekali. Misalnya adalah persendian antara tulang pada tengkorak. Ya, itu. Paham? Halo, paham tidak? Paham. Paham. Yang paham. Yang ini masih pada memperhatikan kan? Masih pada memperhatikan tidak ini? Atau udah pada? Masih, Bu. Masih. Bu. Iya. Selanjutnya sendi yang kedua apa? Selain sinartrosis. Diartrosis. Iya. Nah, kalau diartrosis ini adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerakan. Nah, macam-macam dari diartrosis itu ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, kemudian ada sendi luncur dan sendi geser. Nah, sendi engsel ini memungkinkan gerakannya dua arah. Contohnya tulang pada siku dan lutut. Jadi pada siku ini ya memungkinkan dua gerakan. Kemudian pada lutut itu juga termasuk sendi engsel. Kalau sendi putar itu gerakannya adalah memutar. Nah, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lainnya. Kemudian ada sendi pelana. Kalau sendi maaf anak-anak, saya revisi, saya perbaiki. Untuk sendi engsel gerakannya itu satu arah ya, tolong diperbaiki LKS-nya. Kalau pelana itu memungkinkan gerakan dua arah ya. Kalau engsel satu arah, kalau putar itu gerakannya memutar. Kalau pelana dua arah, kalau sendi peluru itu gerakannya adalah ke segala arah ya. Kalau peluru itu ke segala arah. Kemudian kalau sendi luncur itu memiliki dua poros, gerakannya dapat ke kiri atau ke kanan, maju, mundur, dan muka belakang. Kemudian kalau sendi geser gerakannya menimbulkan gesekan ya, gitu. Nah, contoh-contohnya sudah ada di LKS. Terakhir ada amfiartrosis. Adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya ini hubungan antar tulang pada tulang belakang, antar ruas tulang belakang itu amfiartrosis, gerakannya terbatas. Itu ya. Itu tadi untuk macam-macam sendi ya, macam-macam persendian atau hubungan antar tulang pada manusia. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Iya, kalau tidak ada, kalian bisa kerjakan ini anak-anak. Kerjakan halaman 21. Halaman 21 latihan soal 2. ROM 1 dan ROM 2 ya. Di situ ada yang latihan soal satunya itu. Yang latihan soal 1 kemarin sudah dikerjakan belum? Nggak ada bukunya, Bu. Oh, belum punya bukunya. Nah, kemarin tak suruh temannya yang sudah punya LKS untuk memfotokan. Tapi ada yang sudah dapat kan? Halo, ada yang sudah dapat LKS kan? Ada punya Bu. Iya, kalau yang sudah dapat LKS dikerjakan yang latihan soal 2 ya. Kalau yang belum, Bu. Kalau yang belum minta difotokan soal sama temannya yang sudah dapat LKS. Lah kenapa kamu nggak ngambil? Kalau yang sudah ada bisa mengambil ya mengambil ke madrasah LKS-nya ya. Sama wali kelasnya. Nggih? Gitu. Iya, minta ke wali kelasnya ini LKS-nya kalau yang belum ambil. Kalau yang masih berhalangan, misalnya jauh, kayak kemarin kaitannya masih ada yang di Rembang, belum ke sini ya. Ini minta difotokan temannya, nanti kamu kerjakan. Kan mengerjakannya di buku, tidak di LKS. Tugas-tugas dari Bu Yati mengerjakannya di buku tugas ya. Gitu. Nggih. Tolong temennya yang belum mengikuti pembelajaran lewat Google Meet diajak ya. Teman-temannya yang belum ikut bergabung ya. Iya, terus yang sudah bergabung aktif terus ya. Aktif terus dalam pembelajaran. Ya karena sekarang kan pembelajarannya pakainya Google Meet. Kalau dulu kan live streaming Facebook. Nah, kalau sekarang yang apa istilahnya bergabung dengan enggak kan ketahuan. Kalau kemarin pas pakai Facebook kan komentar aja absen, nanti enggak memperhatikan. Kalau ini bisa ketahuan yang memperhatikan pembelajaran dengan yang tidak bergabung, tidak ikut pembelajaran bisa Bu Yati bisa tahu. Jadi semuanya aktif ya. Gitu. Ya, yang belum ikut ya suruh ikut gitu. Jadi tugasnya untuk hari ini latihan soal 2 ROM 1 dan 2 dikerjakan di buku IPA ya. Nanti pengumpulannya kalau sudah ke madrasah, mengumpulkannya ke madrasah ya. Gitu. Ya. Sebenarnya untuk hari ini itu dulu ya anak-anak ya. Ya. Dilanjutkan ini masih ada waktu, kalian bisa mengerjakan dulu latihan soal 2. Dikerjakan biar tugasnya tidak numpuk. Ini mudah ya soalnya ini soal-soalnya itu ada di materi yang Bu Yati share ya, materi PowerPoint ada, di LKS juga ada ya. Iya, yang penting kalian rajin ya, kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada pembelajaran ikut ya. Dewi ini kan ngerjakan semua Bu. Pripun? Ngerjakan semua Bu. Teng buku, di buku. Tidak di LKS. Jadi kalau kamu belum mendapat LKS, kamu minta tolong teman kamu yang sudah mendapat LKS untuk memfotokan soalnya. Nah, kalau kamu bisa mengambil LKS, rumahnya juga tidak jauh, tidak luar kota, ya LKS-nya diambil ke madrasah, pakai masker ya. Yang ikut pembelajaran online hari ini sudah dapat LKS semuanya? Ulah dereng, Bu. Kamu rumahnya mana? Sumber Mulia. Nah, Sumber Mulia itu kan dekat. Kenapa tidak ambil? Tidak sempat, Bu. Ya disempatkan ya. Ya disempatkan untuk mengambil. Jam berapa Bu kalau ambil? Kalau ambil itu jam 8
8 sampai jam 11. Kalau mau ambil pagi ya nggak apa-apa, jam 7 ya sudah ada gurunya. Jam 7 udah ada gurunya karena live itu kan udah dimulai dari jam 7. Jadi kamu segera aja untuk mengambil LKS. Berarti kamu belum dapat LKS semuanya? Dereng. Lah kan dereng. Gimana mau mengerjakan tugas-tugasnya kalau belum dapat LKS? Disempatkan besok mengambil LKS ya. Ya, besok ngambil LKS ya yang belum mendapatkan ya. Iya, besok buka madrasahnya Senin sampai Sabtu ya. Pokoknya kamu kalau ngambil ya kira-kira jam kerja, jangan jam 12 ke sini. Nanti Bapak Ibu guru sudah selesai pembelajarannya kan sampai jam 11.15 pembelajaran daringnya ya. Iya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bu Yati akhiri cukup sekian. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ya secara daring. Tetap jaga kesehatan kalian ya, sistem imunnya selalu dijaga supaya tetap sehat ya. Sekian dari Bu Yati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak-anak bisa meninggalkan ini ya, meninggalkan ruang rapat ya. Iya, Bu.